Nah, kita baca tabarukan sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Insyaallah nanti kita akan kita akan baca. Ini walaupun loncat tapi sebenarnya ada kaitannya juga dengan yang tadi kita baca ya. Masya Allah. Memang kan kita baca tadi itu tentang millata Ibrahim ya, tentang agama Ibrahim. Jadi agama Ibrahim itu keseluruhan, di situ ada tauhid dan semua syariat-syariat yang ada. Salah satu dari millata Ibrahim adalah asyam, puasa. Jadi ketika Allah berfirman di sini, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa asyam sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, kama kutiba itu penjelasan kata para ulama, sebagaimana diwajibkan itu artinya puasa itu adalah syariat-syariat dari para nabi dan para umat sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kalau kita baca riwayatnya ya, dulu Nabi Adam itu juga puasa. Ya. Kalau kata istilah ulama, siyamu taubatin, yaitu puasa taubat. Ya, karena melanggar larangan Allah. Puasanya itu adalah pada hari, pada 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriyah. Qamariyah, yang kalau dalam bahasa kita itu namanya ayyamul bid ya, puasa 13, 14, 15. Kenapa dikatakan ayyamul bid, hari yang putih? Karena malam-malam itu ya, yaktamilul qamaru badro, bulan itu sempurna ya, 13, 14, 15 itu bersih sekali sehingga bulan itu kelihatan putih bersih, ayyamul bid. Nah, itu puasanya Nabi Adam, konon begitu kata para ulama. Jadi puasanya Nabi Adam, punya dia puasa, wajib dia puasa, kapan itu? 3 hari, puasa 13, 14, 15. Demikian pula kata para ulama itu Nabi Nuh alaihissalam ya, siyamu najatin, nah, puasa mensyukuri selamat gitu. Karena kan naik bahtera itu, kemudian yang lain-lain habis semua, beliau dengan pengikutnya selamat. Nah, dalam rangka mensyukuri keselamatan itu, ya, maka diwajibkan juga puasa. Ya, sama juga, itu yang disebut dengan puasa ayyamul bid. Jadi seperti Nabi Adam, 13, 14, 15. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam juga dalam riwayat juga sama. Dia puasa juga, wajib, tapi bukan Ramadan. Puasanya juga 13, 14, 15. Ada yang agak beda puasanya Nabi siapa? Nabi Daud ya, Nabi Daud. Kalau 13, 14, 15 itu berarti 3 hari sebulan, setahun 36 hari puasa kan? Ya, yang wajib. Nah, kalau Nabi Daud itu dia puasa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia puasanya sehari, besoknya enggak, habisnya puasa lagi, besoknya enggak. Jadi kalau setahun dia kira-kira 182 hari puasa wajibnya untuk Nabi Daud. Nah, ada setelah itu Nabi Sulaiman, ya, anaknya Nabi Daud ya. Nabi Sulaiman itu puasanya 1 bulan itu katanya 9 hari, ya. Jadi dia puasa 9 hari, 3 hari pertama, 3 hari pertengahan ayyamul bid, dan 3 hari terakhir. Nah, kemudian macam-macam ya, tetapi intinya puasa itu wajib. Ada yang kena puasa 3 hari sebulan, berarti setahun juga ya 36 hari. Ada yang puasanya itu sehari puasa sehari enggak ya, sehari berbuka. Ada yang puasanya itu 9 hari 1 bulan. Artinya kalau 1 tahun berapa tuh? 9 kali 12 berapa? 9 kali 12 118 ya. 108 ya, 108. Matematika semakin mudah semakin pusing kita. Ya, jadi 9
9 kali 12 jadi 108 hari. Nah, itu Nabi Sulaiman. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebelum bi'sah beliau itu sering puasa Senin Kamis ya. Senin Kamis. Pada saat bi'sah sebelum hijrah. Ya, bi'sah artinya itu di Mekah 13 tahun. Itu ada puasa Senin Kamis. Juga puasa Ayyamul Bid ya, mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan mengikuti atasnya lagi Nabi Musa, Nabi Adam alaihissalam ya. Nah, kemudian disyariatkan yang istimewa. Nah, ini istimewanya dari semua puasa-puasa yang ada yang pernah terjadi itu, lalu kemudian ada yang istimewa untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk umatnya puasa bulan suci Ramadan dengan tetap meneruskan puasa para nabi dan rasul tapi sunnah ya. Jadi puasa nabi dan rasul itu tetap kita laksanakan bagi yang mau ya, Ayyamul Bid 13, 14, 15 tapi sunnah ya. Nah, yang wajib bagi kita adalah puasa 1 bulan dari 1 tahun, yaitu puasa bulan suci Ramadan. Nah, jadi puasa ini masih ada kaitannya dengan yang kita bahas tadi ya, yaitu millata Ibrahim, sehingga walaupun nanti minggu depan kita masuk ke ayat 183, itu insya Allah tidak memutuskan hubungan dengan sebelumnya ya. Jadi kita masuk dari 2 sisi. Pertama, karena memang munasabahnya adalah bulan suci Ramadan, karena itu kita bagus kalau kita membaca ayat-ayat tentang ibadah puasa. Yang kedua ya, karena juga di dalam ibadah puasa itu ada makna millata Ibrahim ya, yang merupakan batas dari yang kita baca pada hari ini. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita semua, dan dimudahkan semua urusan-urusan kita ya, untuk menuntut ilmu, untuk belajar agama dengan baik. Karena sebagaimana Tuan Guru Haji Najmul Akhyar tadi sampaikan, bahwa beragama itu tidak cukup hanya dengan semangat ya. Semangat ditambah dengan al-jahlu wal jahalah itu akan membawa kepada kehancuran ya. Semangat tapi ada ketidakcukupan ilmu, itu pasti akan membawa kepada kehancuran. Apalagi kalau semangat, ilmu tidak cukup ditambah dengan karohiyah, kebencian. Nah, itu campuran formula yang dimana-mana menimbulkan kehancuran. Semangat luar biasa ya, tapi ilmu kurang atau bahkan tidak ada, lalu hati penuh kebencian ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena itu saya ingin mengajak kepada kita semua, tadi beliau sampaikan 2 rangkaian peristiwa yang terakhir terjadi ini hendaknya ya mengingatkan kita semua untuk mari kita belajar agama pada ahlinya ya. Kalau kata Al-Maghfurlah Maulana Syekh itu, rajin berguru pada ahlinya. Karena itu dulu ulama besar Muhammad ibnu Sirin namanya, beliau mengingatkan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama. Artinya ilmu yang kita pelajari itulah cara beragama kita. Maka kata beliau, fanzuru, cermati, pilih dengan baik ya. Pastikan dari siapa engkau mengambil agamamu. Itu yang sering saya sebut, beragama hari ini adalah siapa gurumu. Jadi agama kita itu adalah siapa sumber yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikan itu tidak cukup utuh ilmunya ya, sedikit-sedikit qala Rasulullah, padahal harus dipastikan dalam masalah itu. Kalau kita mengatakan qala Rasulullah tersebut satu hadis, pastikan bahwa tidak ada hadis yang lain. Satu. Yang kedua, pastikan bahwa hadis itu adalah hadis yang paling kuat dalam masalah itu. Tapi kalau sembarang hadis, kita begitu tahu satu hadis lalu mengatakan inilah sikap Rasul, padahal selain hadis itu ada banyak hadis lain dalam masalah itu ya. Hadis ini diucapkan oleh Nabi, tapi ada hadis yang diucapkan setelahnya yang hukumnya itu adalah menghapus yang ini ya. Hadis ini disebut tapi sifatnya umum, ada hadis berikutnya yang mengkhususkan atau membatasi makna dari hadis yang pertama. Itulah kerja para ulama
Jadi tidak bisa begitu mata kita kena satu hadis, wah ini dia nih ajaran Rasul. Belum tentu Pak, hati-hati. Itulah yang disebut oleh Imam Muhammad Ibn Sirin bahwa fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini saya serukan kepada kita semua, khususnya anak-anak muda yang sekarang semangat untuk berislam ya. Mari belajar pada ulama kita banyak. Banyak ulama-ulama kita di Lombok ini banyak ya. Kadang niat baik itu tidak cukup ya. Posting misalnya ada postingan meme di media sosial, kita lihat qala Rasulullah SAW, lalu kita pahami oh ini berarti Islam itu ini, oh belum tentu ya. Karena itulah para ulama dulu itu memberikan kita saripati. Jadi para ulama itu tidak menjelaskan panjang lebar tentang hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak, tapi langsung kepada hukumnya sebagai perasan dari apa yang beliau pelajari. Setelah dia baca semua hadis yang terkait dengan masalah itu, ada satu kesimpulan, itu yang dikasih kita barang jadi. Jangan mengatakan wah ini tidak ada dalilnya, ini kan kata ulama. Pak, ulama itu mengeluarkan pandangan ini setelah mengkaji semua hadis dan ayat yang terkait dan seluruh pandangan-pandangan para ulama, baru kemudian keluar satu keputusan hukum. Itu ibaratnya kita tidak perlu memetik ya buah satu persatu. Kadang ada buah kita lihat wah dia itu merah, kita ambil ternyata nggak matang ya. Atau kita pilih-pilih sendiri mungkin ternyata hasil karbitan. Tapi kalau orang yang ahli yang memetikkan kepada kita, lalu dia jus lah katakan ya, ambil saripatinya dihidangkan kepada kita, itu yang terbaik. Karena itulah para ulama mengatakan ikuti pandangan para ulama yang muktabar ya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua, jauhkan dari segala macam mara bahaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, ya mujibas sa'ilin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baca doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ya insyaallah berapa hari lagi bulan suci Ramadan. Alhamdulillah sudah kita dengar